Selamat sore, perkenalkan nama saya Abednego Wijaksono dengan NIM 4212301011 dari kelas Mekatronika 5B Malang. Baiklah, di sini saya akan membuat video penjelasan untuk asesmen tengah semester mata kuliah Machine Vision. Adapun penjelasan yang diminta, yang pertama adalah pemrosesan data dari dataset. Sebelumnya saya zoom dulu ini agar terlihat poin-poin yang akan saya bicarakan. Yang kedua ada metode evaluasi LOOCV. Kemudian yang ketiga parameter yang digunakan pada HOG dan SWM. Dan yang terakhir adalah perolehan hasil matrik evaluasi. Baik, kita akan lanjut ke sisi kiri di mana program ini telah saya buat di Jupyter Lab dari config dari Anaconda. Di bagian pertama di sini saya membuat bagian program untuk penambahan library yang akan kita perlukan, yang akan saya butuhkan untuk asesmen tengah semester ini. Pertama ada NumPy dan Pandas. Di sini ada import NumPy, ada import NumPy dan import Pandas, yang dimana digunakan untuk memanipulasi data. Kemudian di sini ada import HOG dan SVC, yang dimana HOG ini digunakan untuk ekstraksi fitur dari gambar. Kemudian SVC di sini digunakan untuk algoritma klasifikasi. Sedangkan di sini import leave one out digunakan untuk evaluasi model dengan metode LOOCV. Kemudian di sini ada import matplotlib pplot SPLT yang digunakan untuk visualisasi hasil seperti hasil evaluasi, khususnya untuk conversion matrix. Di sini ada conversion matrix, akurasi score, precision score, dan F1 score. Kita akan lanjut ke baris kedua. Di sini adalah blok program untuk load dataset. Jadi dataset yang diberikan dari dosen itu adalah dataset emisletter. Jadi di sini saya muat datasetnya menggunakan Panda Read CSV. Di sini saya sudah download datasetnya emisletter trend CSV. Jadi dataset ini berisi 88.799 sampel gambar huruf A sampai Z, yang dimana setiap baris terdiri dari satu label angka 1 sampai 26 dan 784 nilai pixel yang mempresentasikan gambar 28 kali 28. Di sini saya memisahkan label dan data pixel ke dalam dua variables, yaitu labels dan image. Sini dapat kita lihat print jumlah sampel dan print dimensi pixel per sampel. Jadi sini saya pisahkan label dan data pixel ke dalam dua variabel, yaitu image shape dan label shape. Jadi dapat teman-teman lihat di sini jumlah sampelnya benar seperti yang saya bilang tadi. Jumlah sampelnya itu adalah 88.799 sampel. Dengan dimensi pixel per sampel itu 784 nilai pixel. Kemudian di blok ketiga dari program kita akan sampling data. Karena jumlah data kita sangat besar, jadi saya di sini melakukan sampling per letter sebanyak 500. Sampling per kelasnya 500. Jadi ini dilakukan dengan loop dari label 1 sampai 26 untuk setiap label. Kemudian untuk subset datanya saya sampling 500 data secara acak menggunakan sampel di sini ya, sampel per kelas 500. Hasilnya kemudian saya akan gabungkan ke dalam sampel DF shape di sini. Dan ingat, hasilnya seharusnya adalah 13.000 data yang seimbang. Jadi tadi kan awalnya jumlah datanya 88.799, saya bagi menjadi
Saya bagi 500 data secara acak menggunakan sampel tadi ya, sampel per kelas 500, sehingga seharusnya sampelnya menjadi 13.000. Kemudian setelah proses sampling tadi selesai, kita memisahkan label dan gambar dari data sampling. Di sini saya memisahkan label sampel dan image sampel. Jadi dapat lihat label sampelnya di sini adalah 13.000 dan image sampelnya juga 13.000. Cuman di bagian image sampel ini gambar masih dalam bentuk array 1 dimensi dengan 784 elemen. Kemudian di baris blok program kelima kita memiliki extract HOG feature dari 13.000 data yang sudah kita sampling tadi. Setiap gambar di sini saya ubah reshape di sini. Kalau teman-teman lihat di sini image sample reshape 28x28. Saya ubah menjadi bentuk 2 dimensi 28x28. Kemudian untuk fitur dari HOG kita akan ubah untuk orientasinya 9, pixel per selnya 8x8, sel per bloknya 2x2, dan hasil ekstraksi fitur ini disimpan dalam di HOG features, lalu dikonversi ke array NumPy. Setiap gambar menghasilkan vektor fitur berdimensi 144. Jadi ketika kita print HOG fitur, di sini ada terlihat 13.000 data dengan bentuk data yang sudah berubah jadi 144 berdimensi 144. Kemudian saya sempat menggunakan standar Scholar untuk menerapkan fitur HOG agar distribusinya lebih stabil. Namun di baris berikutnya saya kembali menggunakan HOG features langsung tanpa scaling. Ini bisa jadi bahan eksperimen untuk melihat pengaruh normalisasi terhadap performa model. Kemudian kita akan lanjut ke balok 6, mempersiapkan data untuk SVM kernel RBF. Saya menggunakan support vector machine dengan kernel RBF karena kernel ini cocok untuk data nonlinear seperti tulisan tangan. Parameter yang saya gunakan adalah C 1,0, gamma scale, dan random state 42. Model ini kemudian disimpan dalam variabel svm_clf. Kemudian kita akan setup untuk evaluasi LOOCV. Untuk evaluasinya saya menggunakan metode LOOCV leave one out cross validation. Di sini saya membuat list index split leave one out split x. Leave one out nih split x. Setiap iterasi yang ada di sini akan melatih model dengan 12.999 data dan menguji satu data. Totalnya ada 13.000 iterasi. Kemudian saya akan membuat loop untuk menjalankan proses training dan testing satu persatu di setiap iterasi. Saya ambil data training dan testing berdasarkan indeks, melatih model dengan svm_clf fit, melakukan prediksi dengan predict, serta menyimpan hasil prediksi dan label asli ke dalam list. Saya juga menambahkan fitur checkpoint di sini, checkpoint tiap 100 iterasi, yang di sini fungsinya apabila jaringan atau mungkin laptop kita tiba-tiba mati, proses sebelumnya masih bisa tersimpan dan masih bisa kita backup. Baiklah, setelah semua iterasi selesai, saya menghitung metrik evaluasi. Adapun di sini di program akurasi total saya menggunakan akurasi score, precision, recall, dan advanced score per kelas. Di sini saya menggunakan klasifikasi report, yet true all, yet red all, dan confusion metric menggunakan confusion metric. Di sini hitung confusion metric.
Akurasi akhir yang saya dapatkan di sini adalah 86,4% dengan precision dan recall rata-rata di atas 86%. Kemudian visualisasi conversion metric. Untuk mempermudah analis, saya menampilkan conversion metric dalam bentuk heatmap menggunakan Seaborn Heatmap. Ini membantu melihat distribusi prediksi antar kelas dan mengidentifikasi huruf yang sering salah klasifikasi. Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa kombinasi HOG dan SPM cukup efektif untuk mengenali karakter tulisan tangan. Dataset yang seimbang, fitur yang informatif, dan evaluasi yang teliti, semuanya berkontribusi pada performa model yang baik. Baiklah, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun tindakan dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan selamat sore.